Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, di sini kami dari kelompok 12 sekaligus kelompok penutup di perkuliahan kita pada kali ini yang beranggotakan Nur Fadilah, Nur Hasna Fauziyah, Revnaldi, dan saya sendiri Ridho Ilahi. Di sini kita akan membahas tentang kandungan hadis-hadis tentang munarkahat. Yaitu tentang pernikahan. Yang poin A-nya, kandungan hadis-hadis tentang anjuran menikah. Pernikahan merupakan hari besar yang selalu diimpikan oleh banyak orang. Dalam Islam, menikah merupakan ibadah terlama dan dapat ternilai sebagai penyempurnaan separuh agama. Maka dari itu, Islam sangat menganjurkan umat muslim untuk menikah. Dengan pernikahan, setiap pasangan dapat membangun rumah tangga, memiliki keturunan, dan terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan ini menurut hadis Rasulullah adalah untuk menyempurnakan separuh agama, untuk menjaga kemaluan, membantu menahan pandangan pada yang haram, menjadi golongan yang ditolong oleh Allah, dan menambah keturunan, serta mengikuti sunnah para rasul. Menikah berdasarkan agamanya. Anjuran menikah ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4678 sebagai berikut. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafs bin Giyas, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al-Masyi, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, aku, Al-Qamah dan Al-Aswad pernah menemui Abdullah. Lalu ia pun berkata, pada waktu muda dulu kami pernah berada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Revnaldi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan yaitu hasil pembacaan dari rekan saya di atas. Selanjutnya yaitu inilah berbagai ayat yang berhubungan dengan anjuran menikah dalam ajaran Islam. Yang pertama, Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya segala sesuatu yang ada di muka bumi diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana wa min kulli syai'in khalaqana zawjaini la'allakum tadzakkarun. Dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu Quran surat An-Nisa ayat 1. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ia telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, itu laki-laki dan perempuan, agar manusia bisa berkembang biak dan mengembangkan keturunan. Di mana dalilnya tersebut, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi
tasaaluna bihi wal arham ma innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan jodohnya dan mengembangbiakkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan namanya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kerabatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pengawas atas kamu. Lalu selanjutnya Quran surat Al-Qiyamah ayat 39. Dalam ayat ini pasangan manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan ialah laki-laki dan perempuan, bukan pasangan sesama jenis. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Quran surat Ar-Rum ayat 21. Menikah memiliki banyak keutamaan. Salah satunya ialah untuk menghindari maksiat, zina di antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, menikah juga dikatakan bisa menenteramkan hati serta meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalilnya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu. Selanjutnya yaitu poin C, yaitu kandungan hadis-hadis tentang pemberitahuan pernikahan atau walimah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Pernikahan memiliki berbagai dampak yang penting dan berbagai konsekuensi yang besar. Pernikahan merupakan ikatan antara suami istri yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, baik hak badan, hak sosial maupun hak harta. Orang yang menikah hendaklah mengadakan walimah atau perayaan menurut kemampuannya, memberi hidangan dengan mengundang orang banyak, diperuntukkan pada acara yang diadakan sebagai wujud kebahagiaan atas pernikahan. Di samping itu, agar keluarga dekat atau kerabat memiliki hubungan dengannya, seperti saudara, paman, dan tetangga mereka, yang memiliki hak kekerabatan sesuai tingkat kedekatan dengannya dan mereka mendoakan keluarga yang punya hajat. Al-Bukhari dalam sahihnya berkata, Nabi SAW tidak pernah menentukan batas dalam menyelenggarakan pesta, sehari atau 2 hari. Jadi seseorang boleh saja menyelenggarakan pesta lebih dari sehari, hingga 2 atau 3 hari. Tetapi yang mendekati sunnah adalah pesta dalam sehari dan 1 kali pesta. Dalam hadis sudah diatur tata cara walimah, yaitu pada hadis riwayat Bukhari nomor hadis 4769 sebagai berikut. Telah menceritakan kepada kami Ali, telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Humaid bahwa ia mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf saat ia menikahi seorang wanita Ansyriyah, berapa mahar kamu berikan kepadanya? Ia pun menjawab, seukuran biji berupa emas. Dan dari Humaid, aku mendengar Anas berkata, ketika mereka sampai di kota Madinah, kaum muhajirin pun singgah di tempat kediaman orang-orang Ansor. Lalu Abdurrahman bin Auf tinggal di kediaman Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Rabi' pun berkata padaku, aku akan membagi hartaku kepadamu dan menikahkanmu dengan salah seorang istriku. Abdurrahman berkata, semoga Allah memberi keberkahan pada keluarga dan juga hartamu.
Lalu ia keluar menuju pasar dan berjual beli hingga ia mendapatkan keuntungan berupa keju dan samin. Dan ia pun menikah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Redaksi dari hadis ini adalah walimah artinya kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. Walimah artinya itu makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan dan lain sebagainya. Walimah merupakan suatu anjuran yang dianjurkan dalam Islam karena perkawinan adalah salah satu yang diharapkan dan hanya terjadi sekali seumur hidup seseorang. Maka sudah sewajarnya apabila kita sambut dengan syukur dan gembira. Kita rayakan dengan mengundang sanak saudara dan dalam pengadaan pesta tersebut sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Asbabul wurud, kami sebagai pemakalah tidak menemukan asbabul wurud mengenai pelaksanaan walimah ini sehingga pemakalah tidak bisa mencantumkannya dalam makalah ini. Mungkin sekian, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya terdahulu. Selanjutnya yaitu dalam hadis di atas dijelaskan bahwa walimah merupakan suatu yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Karena perkawinan adalah suatu yang diharapkan dan hanya terjadi sekali seumur hidup seseorang. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan walimah, supaya tindakannya harus sesuai dengan nilai-nilai ibadah. Yaitu yang pertama, walimah harus diselenggarakan sesuai dengan kemampuan dan jangan berlebihan dan tidak memboros-boroskan hal yang dipandang tidak perlu. Yang kedua, menyelenggarakan walimah harus dengan ikhlas. Jangan mengharapkan sumbangan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, tamu-tamu harus disambut dengan rasa hormat dan terima kasih. Jangan membeda-bedakan antara yang membawa sumbangan dengan yang tidak membawa, atau orang kaya dan orang miskin. Yang keempat, menyelenggarakan hiburan diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kelima, para tamu jangan sampai menolak hidangan yang dihidangkan. Yang keenam, sebaiknya menyelenggarakan walimah diadakan sekali saja. Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya. Dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri. Menurut jumhur ulama, walimah adalah perhelatan yang dilaksanakan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas telah terlaksananya akad pernikahan. Adapun hukum walimah menurut para jumhur ulama adalah sunnah muakkad yang batas biayanya tidak ditentukan, namun paling afdol menyelenggarakannya dengan seekor kambing. Hikmah mengadakan walimah salah satunya adalah dalam rangka mengumumkan pada masyarakat bahwa akad nikah sudah terjadi, sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Jadi kesimpulannya adalah walimah adalah makanan yang disajikan sebagai tanda kebahagiaan dalam resepsi pernikahan, akad nikah dan sebagainya. Mengenai hukum perayaan tersebut, sebagian ulama mengatakan wajib, sedangkan yang lainnya hanya mengatakan sunnah. Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah muakkad. Adapun memenuhi undangan walimah, perkawinan hukumnya wajib. Karena untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan mengembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Selanjutnya yaitu ayat yang berhubungan dengan anjuran menikah dalam ajaran Islam. Yang pertama terdapat dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 49.
Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Quran surah An-Nisa ayat 1. Dalam Quran surah ini Allah menegaskan bahwa Ia telah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan agar manusia bisa berkembang biak dan mengembangkan keturunan. Yang ketiga yaitu dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 39. Dalam Quran surah ini Allah menegaskan bahwa pasangan manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan ialah laki-laki dan perempuan, bukan pasangan sesama jenis. Yang keempat, Quran surah Ar-Rum ayat 21. Dalam Quran surah ini, menikah memiliki banyak keutamaan. Salah satunya ialah untuk menghindari maksiat dari maksiat zina di antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, menikah juga dikatakan bisa menenteramkan hati serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dalam Quran surah An-Nur ayat 32. Dalam Quran surah ini Allah meminta hambanya untuk menikah dengan orang yang sudah siap menikah dan membujang. Menikah juga dikatakan bisa mendatangkan rezeki melalui karunia-Nya. Yang keenam, dalam Quran surah An-Nahl ayat 72. Jodoh dan menikah merupakan salah satu bentuk rezeki yang diberikan kepada seseorang. Yang ketujuh yaitu dalam Quran surah Al-Fatir ayat 11. Dalam Quran surah ini disebutkan bahwasanya rezeki dan jodoh seseorang telah tertulis di Lauh Mahfuz. Semuanya sudah ditetapkan jauh sebelum manusia tersebut lahir ke dunia. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.